Bab 1168. Garis darah yang terus berkembang. Dimensi kehampaan. Pasukan klan roh suram tidak bergerak, melainkan mengepung dimensi kehampaan. Klan penyihir, di sebuah aula besar, semua master berkumpul. Suasana di aula agak serius. Setelah hening sejenak, Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian punya ide?" Amu memandang Mileye, situasinya tidak baik untuk kita sekarang. Akian mengangguk, ya, hal yang paling serius adalah kita tidak tahu kekuatan alam spiritual yang sebenarnya. Namun, mereka tahu kekuatan kita dengan baik. Jika mereka tidak melakukan apa-apa sekarang, mereka jelas sedang menunggu seseorang. Sekali semua master alam spiritual datang, situasi kita akan lebih sulit saat itu. Amu berkata dengan suara berat, ada hal lain yang lebih serius. Sekarang para master alam semesta 5 dimensi di luar kebanyakan menertawakan keadaan kita. Mendengar ini, semua orang di lapangan muram. Setiap orang di ruangan itu mengetahui satu hal dengan sangat baik, yaitu serangan dari alam spiritual ini pasti tidak ditujukan kepada Mileye saja. Jika Mileye mati, seluruh alam semesta 5 dimensi akan musnah. Mereka tahu ini, tetapi tidak semuanya paham. Itu bukan urusan mereka, jadi mereka bertahan. Ini adalah sifat manusia. Selama pisau tidak menimpa mereka, mereka tidak akan peduli dengan hidup atau mati orang lain. Setelah hening sejenak, Mileye berkata, "Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah kakak seperguruan Lu, Bibi Lu, apakah sekte pedang memiliki formasi pedang? Kakak seperguruan Lu mengangguk, tentu saja. Mileye mengangguk, siapkan. Kakak seperguruan Lu bangkit dan pergi. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di luar aula. Melihat orang itu datang, semua orang di tempat itu sedikit terpana. Orang yang datang adalah Demon Yan yang telah lama menghilang. Demon Yan melirik kerumunan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak keberatan menambahkan klan iblis jahat, kan?" Semua orang memandang Mileye, dan Mileye memandang Demon Yan. "Mengapa Nona Yan ingin ikut dengan kami? Kamu tahu, situasi kami saat ini tidak terlalu baik." Demon Yan masuk ke aula, dia menatap Mileye. Klan roh suram mengatakan targetnya adalah kamu. Mereka hanya bisa menipu orang-orang bodoh itu dengan mengatakan itu. Aku tahu, begitu kamu mati, semua orang alam semesta 5 dimensi akan mati. Mileye terdiam. Demon Yan berkata dengan lembut, "Meskipun klan iblis jahat tidak sekuat klan roh suram, kami tidak terlalu lemah." Mileye memandang Demon Yan, "Selamat datang." Demon Yan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Pada saat ini, paksaan tak terlihat tiba-tiba menyelimuti seluruh dimensi kehampaan. Semua orang di arena melihat keluar satu demi satu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di luar dimensi kehampaan, Mileye muncul di depan Jessica Guan dan yang lainnya, dan di depannya adalah master klan roh suram yang tak ada habisnya. Jika membandingkan master-master papan atas, sekte pedang sama sekali tidak lebih lemah dari klan roh suram, bahkan bisa menumpas klan roh suram, namun dari segi jumlah, kubu mereka kalah jauh. Jessica Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, kita bertemu lagi." Mileye menatap Jessica Guan, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Jelek. Cahaya berdarah melintas di lapangan. Di kejauhan, Jessica Guan tanpa ekspresi, dan dia memukul. Bang! Cahaya berdarah meledak, dan Jessica Guan mundur ratusan kaki dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, wajah para master klan roh suram di lapangan muram.
Dan Miko Taiko itu memandang pedang darah di tangan Mileye. Melihat pedang ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Alasan mengapa jurus pedang Mileye begitu kuat karena pedang ini. Jika tidak, Mileye tidak akan mampu menekan Jessica Guan yang telah mencapai alam penerobosan dan pemurnian. Pada saat ini, di belakang Mileye, master yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang. Yang terdepan adalah kultivator pedang Sekte Pedang. Mileye memandang Jessica Guan di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Guan, apakah alam penerobosan dan pemurnian sangat lemah?" Jessica Guan memandang Mileye dan hendak berbicara, ketika seorang alam penerobosan dan pemurnian tua di sampingnya tiba-tiba berteriak dengan marah, "Sombong, kamu hanya..." Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis, dan dia akan bergerak ketika kekuatan yang kuat langsung menekannya. Domain pedang. Ditindas, lelaki tua itu ketakutan. Dia tidak banyak berpikir, dia meninju perut Mileye. Mileye tidak mengelak, dia membiarkan pukulan lelaki tua itu mendarat di perutnya. Bang! Mileye mundur ratusan kaki, tapi kepala lelaki tua itu terbang keluar. Pilar darah. Master klan roh suram terkejut. Di kejauhan, Mileye menelan darah dari tenggorokannya dengan paksa. Dia menatap dingin ke arah para master klan roh suram itu, dan berkata dengan jijik, "Master alam penerobosan dan pemurnian begitu lemah." Jessica Guan menatap Mileye. Mileye mengarahkan pedangnya ke Jessica Guan tiba-tiba, "Jangan bicara omong kosong, aku ingin berkelahi dan aku tidak akan berdebat denganmu, jadi aku akan bertanya apakah kamu berani duel?" Duel. Jessica Guan menatap Mileye, 1 lawan 1. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Mileye saat ini. Karena Mileye mengalahkannya terlalu banyak. Jessica Guan hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Karena kamu tidak berani memilih, ayo bertarung dalam kelompok." Semua murid Sekte Pedang mematuhi perintah, bunuh mereka, dan jangan meninggalkan siapapun. Setelah berbicara, dia langsung menyerang lebih dulu. Jelek. Cahaya pedang berdarah menembus langit dan memotong lurus Jessica Guan. Kekuatan pedang ini menggerakkan semua orang di arena. Harus dikatakan bahwa pedang di tangan Mileye jauh dari pedang Eider dan pedang penakluk jiwa. Pedang ini dapat memilih master alam penerobosan dan pemurnian. Dan pedang itu bekerja sama dengan Mileye, master alam penerobosan dan pemurnian bukanlah lawannya sama sekali. Melihat Mileye langsung menyerang bersama Master Sekte Pedang, wajah Jessica Guan tiba-tiba muram. Mileye ini akan melawan mereka dengan putus asa. Mileye akan melawan mereka mati-matian sebelum Master Klan Roh Suram tiba. Dan sekarang adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bergerak. Karena Mileye baru saja membunuh Master Alam Penerobosan dan Pemurnian, bagi Sekte Pedang, momen ini penuh dengan momentum. Lebih dari 100 kultivator pedang, setara dengan lebih dari 100 pedang tajam, langsung menembus formasi klan Roh Suram, dan Mileye semakin tak terbendung. Tepatnya, Master Klan Roh Suram tidak memiliki cara untuk menghadapi Mileye, karena dia bisa melahap energi kematian dan energi Yin. Setelah Mileye bergegas ke Master Klan Roh Suram, dia tidak bertahan sama sekali. Energi kematian dari Master Klan Roh Suram adalah tonik alami baginya. Dengan cara ini, Mileye memimpin lebih dari 100 kultivator pedang untuk bertarung sepanjang jalan, sangat perkasa. Pada saat ini, puluhan Master Alam Penerobosan dan Pemurnian berdiri di depan Mileye dan yang lainnya. Puluhan dari mereka bergerak bersama, dan setiap orang hanya melihat satu orang, dan itu adalah Mileye. Jelas,
Mereka ingin membunuh Mileye. Melihat pemandangan ini, wajah James Lu dan yang lainnya berubah drastis. Mereka bergegas menuju Mileye, tapi masih agak terlambat, dan puluhan kekuatan dahsyat datang langsung ke depan Mileye. Mileye menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Jelek. Cahaya pedang berdarah menembus udara. Bang! Cahaya pedang berdarah meledak secara langsung, dan Mileye mundur ribuan kaki dalam sekejap. Tapi James Lu dan yang lainnya tidak menyerang lagi. Mereka semua mundur di sekitar Mileye dan mengepung Mileye. Saat ini, Master Klan Roh Suram mengepung mereka semua. Jessica Guan tiba-tiba muncul di depan Mileye dan yang lainnya. Di sampingnya, ada 39 Master Alam Penerobosan dan Pemurnian. Jessica Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Mileye, kamu ingin membunuh kami sekaligus, tapi sayangnya, kamu meremehkan kami." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Miko Taiko. "Kak Miko, tolong bawa Master Klan Taiko kamu ke dimensi kehampaan, jangan tinggalkan satu pun dari mereka." Miko Taiko melirik Mileye dan mengangguk. Saat berikutnya, dia memimpin lusinan Master Alam Penerobosan dan Pemurnian dari Klan Taiko dan bergegas menuju dimensi kehampaan. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Kakak seperguruan Lu, kamu kembali ke dimensi kehampaan." James Lu memandang Mileye, "Bagaimana denganmu?" Mileye tertawa dan berkata, "Dengarkan aku." James Lu memandang Mileye, "Baik." Setelah berbicara, dia berbalik dan bergegas menuju dimensi kehampaan bersama Sekte Pedang dan Master lainnya. Dan para Master Klan Roh Suram di samping hendak memblokir, tetapi dihentikan oleh Jessica Guan. Segera, Master Sekte Pedang langsung menyerang keluar dari pengepungan Master Klan Roh Suram dan kembali ke dimensi kehampaan, sementara Mileye dikelilingi oleh kelompok itu sendirian. Jessica Guan memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ingin memblokir kami sendirian?" Mileye menyeringai, "Kenapa tidak?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Tanpa wanita bergaun polos itu dan lainnya, kamu benar-benar bukan apa-apa." Mileye tersenyum, dan menunjuk ke arah Jessica Guan dengan pedangnya, "Tanpa Klan Roh Suram, siapa kamu? Bagaimana kalau begini, aku tidak akan melahap pedangmu, aku juga tidak akan melahap energi kematian roh surammu, kamu dan aku menyegel semua basis kultivasi, kita bertarung sampai mati, berani kamu?" Jessica Guan memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Kenapa tidak berani?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya, "Kami memiliki keuntungan besar sekarang, mengapa kami harus melawanmu satu lawan satu? Aku tidak ingin bertarung sendirian, kami akan mengeroyokmu. Apa yang dapat kamu lakukan?" Mileye tertawa, "Kalau begitu ayo." Saat suara itu terdengar, darah di tubuhnya tiba-tiba mendidih, dan segera nyala api yang berkobar tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatan garis darah. Melihat pemandangan ini, wajah Jessica Guan dan Master Klan Roh Suram lainnya tiba-tiba menjadi seram. Rasa garis darah yang sama. Saat ini, mata Mileye menutup perlahan, dan setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, dan ada lautan darah di matanya. Bang! Sinar darah tiba-tiba melonjak ke langit dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang berubah menjadi lautan darah. Pada saat yang sama, kekuatan misterius tiba-tiba menyelimuti seluruh langit berbintang. Bentuk wilayah dengan darah. Pada saat ini, pedang darah di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat ini, aura pedang ini melonjak gila-gilaan. Tidak hanya itu, dia juga dengan gila-gilaan melahap jiwa pembunuhan dan energi jahat di sekitar Mileye.
Jiwa pembunuhan dan aura yang dipancarkannya bahkan lebih kuat dari Mileye. Satu orang, satu pedang, sangat aneh. Namun, Mileye masih mempertahankan sedikit kewarasan. Di kejauhan, Jessica Guan menatap Mileye. Pada saat ini, Mileye dan pedang membuatnya merasakan bahaya. Sangat berbahaya. Mileye tiba-tiba menatap Jessica Guan, dan saat berikutnya, dia menghilang di tempat. Pupil Jessica Guan tiba-tiba menyusut, dan dia langsung melangkah mundur, tidak menangkis pedang Mileye, karena dia tidak yakin bisa. Namun, saat dia mundur, kepala puluhan master klan roh suram di depannya terbang keluar. Pilar darah. Pada saat ini, pedang darah di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat, dan cahaya berdarah tiba-tiba menyelimutinya, dan kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya, "Jangan sadar, sepenuhnya memasuki keadaan iblis gila, jangan menyerah jika tidak mati." Mileye tertegun. Suara siapa ini? Segera, dia menemukan jawabannya. Ini suara roh pedang. Jangan sadar. Omong kosong apa yang dibicarakan roh pedang ini? Apakah dia harus bertaruh begitu besar? Saat ini, suara roh pedang terdengar lagi, mereka akan membunuh adikmu. Apa? Mileye meraung tiba-tiba, saat berikutnya, jejak kewarasan terakhirnya menghilang secara langsung, dan saat jejak kewarasan terakhirnya menghilang, darah di tubuhnya langsung terbakar, dan dalam sekejap, seluruh langit berbintang langsung terbakar. Di langit berbintang yang jauh, Tian Dao 5 dimensi tiba-tiba menoleh untuk melihat ke bawah. Lambat laun, wajahnya menjadi serius. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Aku hampir lupa bahwa ayahmu masih hidup. Jika ayahmu semakin kuat, garis darahmu juga akan semakin kuat. Meningkatkan garis darah. Sial, selama ayahmu tidak mati, garis darahmu tidak ada batas." Curang. Bersambung.